Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah malam ini kita berada di Musola Al-Ikhlas lingkungan 19. Hari ini ada spesialis yang akan kita kupas sedikit. Kita ingin ketemu dengan sosok warga masyarakat, siapa sebenarnya beliau yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, dan kita ingin tahu dari mana latar belakang pelajaran hidup dia dan dari mana beliau sisi kehidupannya. Untuk itu kita ketemu dengan Ustadz Dede. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, malam-malam ini ganggu kan. Jadi kita masyarakat ini kan bertanya ini Ustadz, siapa sih sebenarnya Ustadz ini? Dari mana asalnya dan kok bisa terdampar lah di Mabar ini? Untuk itu mohon diperkenalkan diri Anda dan bagaimana perjalanan hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai pada saat ini Allah masih saja memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik di dalam makhluk dunia ini, Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berdiri di muka bumi ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan senantiasa kita berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengenali kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Dede Kuswandi. Semenjak saya lahir, pertama ayah kandung saya memberi nama saya Saiful Bahri. Itu awalnya. Karena saya 12 bersaudara dan saya yang paling kecil. Terakhir kakak yang nomor 4 memberikan nama saya Dede Kuswandi, supaya di antara persaudaraan kami saya dipanggil tetap jadi seorang adik. Dek ya, seperti itu. Jadi begitu kakak mengganti nama, maka terciptalah nama itu dan masuk ke dalam raport sekolah. Itu awal. Dan saya berasal dari kota Tanjung Balai Asahan, di mana Sumatera Utara mengenal tempat ini adalah tempat pertumbuhan para nelayan, dan saya adalah anak seorang nelayan yang dibesarkan dari pencarian ikan di laut. Itulah orang tua saya yang berkriteria pekerjanya sebagai seorang nelayan. Nah, kenapa saya sampai sejauh ini berdiri di lingkungan ini? Satu, yaitu semua kehendak Allah. Segala perjalanan manusia pasti ujungnya adalah segalanya kehendak Allah. Allah sudah mengatur perjalanan kita. Seupaya apapun kita usahakan, Allah sudah mengkehendaki di mana titik jatuhnya kita nanti. Apakah kita menjadi orang yang sombong atau menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapa yang selalu berdoa kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan hati untuknya. Dan setelah itu baru memulai masuk SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama. Saya sudah ditinggalkan oleh seorang ayah. Ayah saya meninggal di umur 63 tahun. Alhamdulillah, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat di umur 63 tahun. Saya selalu berdoa semoga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengkaruniai hidayah dan syafaatnya kepada orang tua saya, yaitu ayah saya. Dan setelah itu hiduplah seorang ibu yang mendampingi saya, di mana pada saat itu seluruh adik-beradik kami sudah berkeluarga kecuali saya. Saya yang belum berkeluarga. Dan pada saat itu saya mengambil inisiatif untuk belajar di suatu pesantren. Dan awal dari itu semua adalah doa seorang ibu. Ini doa seorang ibu, Pak, sangat dahsyat sekali. Makanya apabila kita tidak meyakini doa seorang ibu, maka kita tergolong Allah murka kepada kita. Saya memohon izin kepada orang tua untuk berangkat ke sebuah pembelajaran, yaitu pondok pesantren yang sangat jauh letaknya di daerah Jawa, yaitu pesantren Gontor.
saya berikhtiar untuk mendirikan ilmu di dalam diri saya, untuk mengenal sejauh mana kita menjalani hidup ini dan akan kemana akhirnya. Dan saya berinisiatif dan meminta izin kepada Umi, yaitu ibu saya, untuk belajar di suatu pondok tersebut. Tanpa meragukan, orang tua saya mengizinkan saya dengan membawa uang 187.000. Pada masa itu saya berangkat. Alhamdulillah, sejauh saya berjalan sampai kepada benteng atau pagar pesantren tersebut, uang saya masih utuh, Pak. Pada saat itu di mobil atau di bus antar provinsi, saya dibantu oleh supir-supir yang alhamdulillah Allah jadikan supir itu satu marga dengan saya. Kebetulan saya orang Batak dan bermarga Damanik yang berjalur daripada marga-marga yang lain, termasuk di Tanjung Balai itu tradisi ada katanya marga Margolang, Saragi dan sebagainya. Itu jalur daripada Damanik. Nah, pada saat itu saya bertemu satu marga supir Batak ini. Alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan rezeki padanya. Dia tanggung jawab saya sampai kepada saya naik bus yang kedua menuju ke pesantren tersebut. Jadi singkat ceritanya, setelah menggali ilmu di situ, ternyata ada satu pimpinan yang membuka cabang di Sibolga, dan pesantren itu didirikan mulai dari tenda, Pak. Belum sekolah, tenda. Dari tenda, belajar mengajar di tenda itu, alhamdulillah sekarang menjadi pesantren yang terkenal. Itulah dia di Sorkam, Sibolga, Pesantren Qudusus Salam namanya. Dan alhamdulillah belajar mengajar di sana sangat dahsyat sekali. Seminggu para santri diwajibkan berbahasa Arab, dan seminggu lagi para santri diwajibkan berbahasa Inggris. Tidak boleh berbahasa daerah. Kalau berbahasa daerah dihukum. Saking ketatnya penjagaan daripada sekolah tersebut, pesantren tersebut. Nah, setelah itu hati saya setelah belajar kepada para guru saya yang sudah pulang kepada Allah, semoga mereka mendapatkan tempat-tempat yang baik di sisi Allah. Alhamdulillah, saya keluar daripada pesantren untuk mencicipi sebuah kehidupan, yaitu kehidupan di mana awam sekarang merasa mempunyai kenikmatan tersendiri. Kalau dalam istilah kita, mencoba untuk melakukan perbuatan yang jahat. Karena pada saat itu saya tidak mengenal kejahatan seperti narkoba dan sebagainya. Saya keluar dari pesantren untuk bagaimana sih rasanya para pemaksiat, peminum. Insya Allah saya lakukan hanya untuk mencoba, supaya mengerti apa rasanya ini, apa rasanya itu. Alhamdulillah saya tidak terjerumus. Dan pada saat itu saya merantau dari Batam pergi ke Tanjung Balai Karimun dan sampai ke Jakarta Utara. Di Jakarta Utara saya menjadi seorang penjahit jaring, di mana jaring-jaring nelayan itu, ya saya bekerja seperti layaknya pekerja-pekerja biasa. Dan pada saat itu saya belum beristri, masih lajang, dan sudah tamat SMA, melakukan pengabdian di sekolah, udah mengabdi mengajar. Baru saya sempat kuliah di Barus. Di Barus saya sempat kuliah 1-2 tahun kurang lebih. Habis itu karena uang biaya tidak ada, saya berhenti saya sekolah, kuliah. Baru saya melakukan perjalanan kembali. Setelah di Jakarta, saya menjadi seorang penjahit jaring. Penjahit jaring yang digaji dengan satu bal jaring itu bernilai 80.000. Nah, setelah saya jalani hidup ini sebagai seorang pembuat jaring nelayan, alhamdulillah saya mengumpul uang dan merasa diri saya ingin berkeluarga. Saya menginformasikan kepada keluarga saya, yaitu keponakan saya yang berada di Sumatera Utara, yaitu di Medan. Saya katakan saya lagi cari jodoh,
untuk saya nikahi, Pak. Untuk menikah karena saya merasa bakal saya harus bisa menjadi seorang imam. Imam dalam masjid, dalam sholat berjamaah, imam dalam keluarga yang lebih utama. Itulah yang saya inginkan. Maka saya tanpa mengatakan mana yang cantik, mana yang buruk seorang perempuan, saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku jodoh yang baik, bukan yang cantik, Pak, tapi yang baik, yang bisa membawa saya ke dalam kehidupan yang diberikan Allah seluruh ujian, baik kaya ataupun susah. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan seorang anak yang pada saat itu sekolah di pesantren Bani Adam. Pada saat itu keponakan saya, seorang ustadz, mengajar di sebuah pesantren tersebut, yaitu terletak di Pasar 2 Mabar, yang dulu namanya pesantren Bani Adam, Pak. Nah, pada saat itu istri saya baru menyelesaikan sekolahnya di situ, baru tamat, dan ingin mencari pula lelaki yang serius. Bertemu kepada keponakan saya. Pas kebetulan informasi itu sudah didapatkan duluan dari saya, maka keponakan saya mempertemukan, tapi nomor handphonenya, Pak, bukan orangnya. Saya pada saat itu masih di Jakarta dan terus berhubungan melalui telepon. Dan singkat ceritanya lagi, begitu saya melakukan keseriusan dalam berhubungan, sebelum saya hadir ke Sumatera Utara, ke Medan, ke rumah calon istri saya tersebut, saya sudah mendatangkan orang tua saya dari kampung untuk menemui calon besannya, seperti itu. Nah, setelah itu barulah saya datang pulang untuk melanjutkan janji-janji tadi, dan terjadilah pernikahan pada saat itu. Nah, begitu saya menikah kepada istri saya, maka saya mutlak menjadi warga di lingkungan tersebut, yaitu di Rahayu Pasar 2 Mabar. Setelah menikah, saya tidak lagi pergi lagi ke Jakarta sebagai pembuat jaring, tetapi istri saya menyuruh saya untuk bekerja di suatu perusahaan yang namanya Musimas. Mungkin orang Musimas yang lama-lama di tahun 2012, 2014 masih banyak mengenal saya. Saya sebagai seorang kenek dump truck dulunya. Saya bekerja gigih demi memperjuangkan hidup istri dan saya, istri saya dan anak saya. Pada saat itu istri saya hamil. Berkisar tentang 4-5 bulan kami mendapatkan ujian dari Allah. Allah memberikan kami ujian, dan alhamdulillah ujian itu dapat kami lewati walaupun memang jarak tempuh yang lama. Makanya setiap doa yang tidak dikabulkan Allah, jangan marah, jangan menyesalkan diri hati kita kepada kehidupan, karena sesungguhnya Allah belum kabulkan pada saat itu doa kita. Tapi Allah pasti kabulkan, walaupun jaraknya antara jauh dan dekat. Tapi kita yakin Allah pasti kabulkan doa-doa hambanya. Kadang kita sebagai hamba merasa banyak dosa, mana mungkin Allah kabulkan? Bukan, seorang pemaksiat pun Allah bisa kabulkan doanya. Kadang kita yang kurang meyakini kepada Allah. Maka daripada itu, sesuatu doa yang kita ijabah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah dengarkan, dan Allah akan ijabah dan akan jawab doa itu menurut daripada perjalanan kehidupan kita. Dan pada saat itu saya berinisiatif pindah ke suatu tempat. Inilah tempatnya yang saya duduki sekarang, yaitu di daerah Bahagia 2 di lingkungan 19 Pasar 1 Mabar, ya, Pasar 1 Mabar. Alhamdulillah di sini saya mendirikan ilmu saya, Pak. Ilmu saya yang saya simpan selama hari ini, pesan guru saya, simpan dulu ilmumu. Kamu harus tahu dulu bagaimana ujian-ujian yang kita dapatkan dari Allah untuk yang susahnya, Pak. Karena kata guru saya, kaya miskinnya seseorang itu adalah ujian dari Allah. Miskin kita diuji oleh Allah. Orang kaya pun diuji oleh Allah dari segi hartanya. Makanya Allah itu sangat baik kepada hambanya, Pak. Dia kasih yang kaya untuk ujian, Pak. Dan yang miskin pun begitu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa hadis qudsinya, Allah itu menyediakan tempat-tempat surga untuk orang yang mendapatkan penderitaan di dunia, Pak. Berarti Allah sangat sayang orang yang menderita di dunia, tapi dengan mempunyai ketekunan dan keyakinan hati. Nah, itu yang saya hadapi selama hidup berumah tangga. Alhamdulillah sampai saat ini
saya sampai ke musola ini, awalnya saya pindah, saya sholat di Al-Jihad. Setelah itu saya mencari lagi, saya mencari tempat ibadah yang lain, Pak. Akhirnya saya bertemu keluarga dari istri yang memang tinggal di sini. Saya tanya, dan dia mengatakan ada musola di sini. Begitu saya datang ke musola ini, saya heran, Pak. Saya datang, kok jemaahnya cuma ada 3. Saya sholat sebagai imam pada saat itu, dan itu ada orang tua cuma 3 orang. Pada saat itu saya sedih, Pak. Kenapa? Bagaimana kita nggak sedih? Semakin habisnya penghuni tempat ibadah ini, artinya Islam ini semakin habis, Pak. Generasi Islam kita semakin hilang. Maka daripada itu, saya bermunajat kepada Allah, memohon doa restu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memperkenankan niat saya. Niat hati saya yang saya hadirkan ke dalam hati saya adalah bagaimana caranya musola ini dan anak-anak yang berada di sekitar bisa berkumpul dan belajar mengajar di musola ini. Dan pada saat itu saya ketahui di sini sangat dahsyat narkoba di daerah musola ini. Alhamdulillah, berkat atas izin Allah, Allah kabulkan doa saya, Pak. Sampai sekarang anak-anak yang berada di seputaran lingkungan musola ini terbebas dari segala narkoba dan segala racun-racun kehidupan. Nah, mereka inilah yang saya bimbing, mulai belajar daripada akhlak dan adab sampai belajar membaca Al-Quran, belajar tajwid dan sebagainya tentang agama Islam. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan 6 bulan, luar biasa. Masyarakat sekarang sudah sholat ke musola, bukan karena ilmu atau apa, tidak, karena anaknya saya berikan ilmu, maka orang tua terbuka hatinya untuk masuk ke musola ini. Insya Allah saya bermohon kepada Allah, berdoa kembali kepada Allah, jangan cepat waktu ini berlalu. Jadikanlah ini menjadi momentum untuk sampai ke akhirat kita dan generasi terus yang akan menyambung ramainya musola ini, Pak. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang seperti yang Bapak lihat, yang sekarang ini alhamdulillah jamaah sudah ramai dan mengadakan PHBI dan mengadakan maulid ataupun Isra Mi'raj dan belajar mengajar di musola ini. Walaupun kecil, saya hanya berharap musola ini seperti pesantren yang dulu saya tempati. Alhamdulillah, belajar mengaji di sini sangat lancar sekali. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, tengah anak-anak kita yang hari ini hadir juga di sini, mencintai ustadznya. Jadi Ustadz, ada lagi satu pertanyaan. Iya, Pak. Apalah motivasi hidup Ustadz dengan kesana kemari akhirnya terdampar di sini, dan untuk masyarakat yang ada di sini, apalah motivasinya hari ini? Kalau motivasi saya, pribadi diri saya, hati saya, pikiran saya, yaitu bagaimana caranya bahwa kita tergolong daripada persaudaraan. Karena Rasulullah mengajarkan yang bukan sekandung tapi tetap mempunyai akhlak iman dan agama Islam, tetaplah bersaudara. Motivasi saya ke depan, bagaimana orang-orang tua kita yang dulunya malas untuk masuk ke musola ini, ya lebih disemangatkan lagi. Motivasi saya untuk menghidupkan suatu lingkungan ini dengan syariat Islam, bernuansakan Islam, di mana orang-orang tuanya, baik ayah dan ibu, anak-anak daripada yang saya didik ini menjadi tawadhu, menjadi lebih-lebih memang mendukung anak-anak mereka untuk masuk ke dalam musola ini dengan cara belajar mengajar. Insya Allah itulah motivasi saya kepada warga lingkungan di sini, ya dukungan kepada anaknya, dan ikutlah serta mendukung anaknya untuk hadir di musola ini. Itu saja. Dalam hal ini kan Anda ini pendatang di sini, Ustaz. Ya. Sampai kapanlah Anda akan bertahan di sini? Ataukah memang ada misi-misi tertentu setelah di sini selesai, Anda akan pindah ke tempat lain, ataukah memang Anda akan fokus di satu tempat? Wallahu a'lam, Pak. Allah akan panggil kita. Dalam panggilan Allah ada panggilan hijrah.
ada juga panggilan dalam sakaratul maut. Panggilan hijrah ini kita belum tahu, mungkin ada di daerah yang lain terjadi seperti ini dulunya. Kita tidak tahu, tapi saya punya prinsip saat ini belum ada Pak gambaran untuk kemana-mana. Alhamdulillah, ya itu tergantung kepada rezeki yang diberikan Allah kepada saya. Kalau memang Allah masih izinkan saya di sini untuk mengajari anak-anak di sekitar, mungkin Allah berikan kepanjangan hari untuk saya di sini. Itu saja. Ya. Alhamdulillah. Jadi masyarakat harus tahu hari ini ada guru di sekitar kita, tapi kita tidak pernah tahu beliau. Ini adalah berlian atau emas, walaupun dicampakkan ke lubang manapun tetap emas. Kadang-kadang kita melihat hanya sosoknya, casingnya, tapi tidak tahu siapa beliau. Hari ini Anda kenal siapa Ustadz Dede. Insya Allah akan menambah ilmu bagi anak-anak kita. Mengajar beliau adalah pekerjaan paling mulia. Beliau tidak pernah memungut biaya apapun, tapi Allah pasti tahu bagaimana rezeki yang akan diberikan kepada beliau. Nah, untuk masyarakat yang belum kenal beliau tinggalnya dulu di lorong Rahayu. Hari ini beliau di Bahagia ini. Alhamdulillah masyarakat di sini tersentuh. Yang dulunya musola ini hanya 3 orang. Hari ini dengan hadirnya beliau, dengan izinnya Allah, ramai. Hari ini lihat anak-anak didik ini, regenerasi yang baru tumbuh dari tingkat SD dan SMP ini, yang saya lihat hari ini. Begitu banyak yang berkumpul hari ini. Ini langka yang kita lihat. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. dan adik-adik ini tidak pernah bosan-bosannya untuk bertanya dengan Ustadz kita. Anda hari ini didatangi oleh sumur, Anda timba, sumurnya sudah datang. Jadi Anda jangan sia-siakan ilmu itu. Anda tidak perlu ke Gontor, tapi orang Gontornya sudah datang di sini. Ini luar biasa ini. Kalau Anda ke Gontor biaya besar. Coba Ustadz tahu kan berapa itu biaya ke Gontor Sekarang sampai mencapai 10 juta. Nah, 10 juta. Apa kita mampu? Mampu, kalau yang mampu nggak apa-apa. Jadi manfaatkan beliau. Kita doakan beliau umurnya panjang, bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita berkah semua di sini. Jadi kita semua mengucapkan terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sukses terus. Ya. Insya Allah dapat membimbing semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikianlah pertemuan kita dengan Ustadz kita. Tapi mungkin ada yang kita pertanyakan juga dengan Pak Bendahara ini. Nah, kita ketemu di mana? Enggak, kita cuma nanyakan saja kehadirannya. Ya, biar nambah channelnya. Ya. Sama namanya? Muhammad Sumarno. Alhamdulillah. Nah, sebagai bendahara. Nah, kita ketemu dengan pengurus BKN yang sudah 6 bulan didirikan di sini, yaitu dengan Pak Sumarno. Beliau adalah sebagai bendahara. Saya ingin tahu dan bertanya sedikit saja nih, bagaimana tanggapan Bapak dengan Ustadz Dede yang sudah hadir di musola ini? Itu saja. Alhamdulillah, ya dulunya anak-anak ini di musola ini cuma lari-lari di depan musola aja. Alhamdulillah dengan adanya Ustadz Dede, mereka mau ikut ngaji di sini. Jadi apalah pesan-pesannya untuk Ustadz Dede yang hadir di sini? Ataukah kita doakan beliaunya itu kerasan aja di sini sudah syukur ini? Bagaimana? Ya semoga betah di sini, gitu, Pak. Nggak mau tetap ngajar di sini terus gitu. Itulah doanya ya Pak, ya kan? Insya Allah kita doakan, ya kan? Bang, abang ini kan yang ahli sejarah juga dia tahu ini, ya kan? Bagaimana perjalanan Ustadz kita ini, Bang? Nah, bagaimana pandangan abang dengan Ustadz Dede hari ini? Kalau untuk pandangan sekarang ini di masyarakat sini banyak menerima kehadirannya Ustadz Dede ini. Mereka senang anak-anak mereka diajarkan mengaji tanpa dipungut biaya sepeser pun. Makanya berbondong-bondong anak ini mengaji ke musola karena adanya ustadz. Gitu. Ustadz kan banyak Bang. Ya. Nah,
Kenapa lah beliau pula yang diturunkan ke sini, Bang? Apakah memang waktu itu nggak pernah memilih ustadz siapa atau guru ngaji yang ngajar di sini? Kenapa pula tiba-tiba masuklah ustadz ini? Kalau menurut Abang? Itu suatu perjalanan yang sudah ditunjukkan sama Allah untuk ke musola. Tidak ada istilahnya cari ustadz lain, tidak pernah ada. Tapi itu sudah perjalanan. Iya. Jadi Bang, terima kasih banyak Bang. Kita doakan Ustadz Dede kerasan di sini. Amin. Dan kita doakan panjang umurnya. Iya, amin, amin. Jadi cukuplah malam ini kita ketemu dengan guru kita hari ini. Jadi dingin hati kita hari ini, senang kita karena jauh orang di sana rupanya ada guru yang tersimpan di sini. Insya Allah masyarakat tahu dan yuk kita belajar dengan guru kita yang sudah menimba ilmu begitu lama. Insya Allah semuanya berkah bagi kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.